فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid yang disusun oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah dari kalamnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara fasal yang beliau sebutkan sebagaimana yang telah berlalu dari topik bulan kemarin, tauqirul abdi rabbahu, yaitu hamba mengagungkan Rabbnya. Dan di sini disebutkan subtemanya ada min tauqirillah tauhiduhu, di antara bentuk mengagungkan Allah yaitu bertauhid kepadanya, Maka kajian ini kajian tauhid, yang mana di antara efek terbesar tauhid itu adalah meningkatkan kewibawaan seorang hamba di hadapan makhluk. Ya, meningkatkan kewibawaan seorang hamba di hadapan makhluk. Ketika seseorang mencari al-waqar, mencari kewibawaan dan penghormatan manusia, maka dia mencari wajah manusia dari amalannya. Namun jika dia mencari ridha Allah di beberapa poin yang nanti akan kita sebutkan, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dirinya, orang ini, menjadi wibawa di mata manusia, ya, dan akan berkesan di hati insan. Jadi siapa yang mencari kadang-kadang justru tidak dapat. Ya, yang mencari kewibawaan di mata manusia malah justru tidak dapat. Mencari kewibawaan di mata manusia dengan kemurkaan Allah justru tidak dapat. Namun yang mencari ridha Allah Ta'ala, sekalipun manusia murka, maka justru tetap mendapat kewibawaan di mata manusia. Ya, murkanya manusia tidak melazimkan jatuhnya derajat dia di hadapan manusia, melainkan boleh jadi
sekalipun manusia murka, mereka tetap menganggap orang ini berwibawa mungkin. Ya, jadi tauhid sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min waqarihi an la ta'dila bihi syai'an min khalqihi. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah adalah tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, dalam segala hal. Tidak menyamakan Allah dengan makhluknya dalam segala hal. Kemudian Ibnu Qayyim memberikan beberapa contoh. Disebutkan di kitab ada 8. Tidak menyamakan Allah dengan makhluknya dari 8 sisi. Dari 8 sisi. Dari 8 hal. Tidak menyamakan dalam 8 konteks atau 8 hal. Akan Anda sebutkan insyaallah satu persatu intinya terlebih dahulu. Yang pertama fil lafz, dari segi ucapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi al-hub wa ta'zim wal ijlal, dari segi kecintaan, pengagungan dan penghormatan. Itu yang kedua, kecintaan, pengagungan dan penghormatan. Kemudian yang ketiga dari segi at-ta'ah, ketaatan. Jadi yang pertama dari segi lafaz, yaitu ucapan. Yang kedua dari segi kecintaan, pengagungan dan penghormatan. Yang ketiga dari segi ketaatan, ya, tidak menyamakan Allah dari segi-segi itu. Kemudian yang keempat dari segi al-khauf dan ar-raja, yaitu berharap dan takut. Tidak menyamakan Allah dengan makhluknya dari segi al-khauf, ar-raja, rasa takut dan pengharapan. Dan juga yang kelima dari segi apa? Dari segi prioritas. Ya, dari segi prioritas. Ya, dari segi priority. Kemudian yang keenam dari segi loyalty, dari segi loyalitas. Ya, dari segi loyalitas. Dan kemudian yang ke-7, tadi udah, yang ke-6 adalah loyalitas. Yang ke-5 priority. Dan yang ke-7 dari segi qalb, dari segi hati. Dari segi hati. Dan yang ke-8 terakhir dari segi iradah, dari segi kehendak. Dari segi kehendak. Ya. Jadi tidak menyamakan Allah dengan makhluknya dari 8 sisi ini. Dari konteks lafal, ucapan, dari konteks mahabbah, kecintaan, pengagungan, penghormatan, dari segi dalam konteks ketaatan, dalam konteks berharap dan takut, dalam konteks memprioritaskan sesuatu hal, dalam konteks loyalitas, ya, loyalitas, dan dalam konteks kemudian hati, dan dalam konteks kehendak. Ya. Bagaimana penjelasannya? Dan bagaimana mungkinnya seseorang melakukan pelanggaran berupa menyamakan hak Allah dan hak manusia dari salah satu dari 8 ini, bahkan ke-8 seluruhnya mungkin terwujud pada seorang hamba, yang mana itu menjatuhkan martabat hamba ketika terjadi pelanggaran di salah satu dari 8 ini
dalam masalah penyamaan antara hak Allah dan hak makhluknya. Kita mulai dari segi lafal. Terjadinya kesyirikan dari segi lafal, kesyirikan berupa penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Seperti apa? Yaitu pengucapan semacam wallahi wa hayatik, demi Allah dan demi hidupmu. Itu contoh, wallahi wa hayatik. Kalau sebagian kita orang Indonesia bilang demi Allah, demi Rasulullah, maka ini syirik. Paham enggak? Demi Allah, demi Rasulullah, maka ini syirik fil alfaz. Paham? Di mana syiriknya? Di dua sisi. Demi Allah, demi Rasulullah, di mana syiriknya? Di dua sisi. Pertama, sisi penyandingan antara Allah dan Rasulnya dari segi pengagungan yang disepadankan. Demi Allah, demi Rasulullah. Itu pertama. Sisi kedua, yaitu bersumpah kedemian, ya, bersumpah dengan selain Allah, itu syirik. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik atau kufur. Dia telah kufur atau berbuat syirik. Ya. Demi Allah, demi Rasulullah, itu syirik. Syirik karena apa? Ada penyandingan kedemian di sini, dan kemudian juga mendemikan selain Allah Azza wa Jalla. Hanya boleh demi Allah, dan sebutan nama-namanya demi Ar-Rahman, demi Al-Karim, itu boleh, karena intinya adalah Allah Azza wa Jalla maksudnya. Tapi kalau demi Allah, demi Rasulullah, maka terjadi syirik fil alfaz, syirik yang berupa pelafalan. Ya, faham baik? Pernah dengar insyaallah ya. Di kajian kitab tauhid ini biasanya ada. Kemudian mengatakan mali illallah wa anta. Aku tidak punya sesuatu penolong kecuali Allah dan dirimu. Ini juga syirik. Aku tidak punya penolong kecuali Allah dan dirimu. Di mana syiriknya? Dengan adanya penyandingan Allah dan dirimu. Aku tidak mempunyai penolong selain Allah dan dirimu. Maka penyandingan seperti ini disebut syirk fil alfaz. Syirik dalam pelafalan. Dan ini menjatuhkan martabat pelafalnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena dia telah berbuat syirik dengan dia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan menyamakan Allah dengan makhluknya, menstratakan yang sama antara Allah dengan makhluknya dari segi apa? Lafal. Mali illallah wa anta. Ya, yaitu aku tidak punya sesuatu penolong kecuali Allah dan engkau. Atau bahasa lain kalau kita, cuman Allah sama kamulah. Ya, cuman Allah sama kamulah yang mengerti saya. Nah ini dikira enggak syirik? Ini syirik. Menyandingkan dan menyamakan, menseratakan yang sama antara Allah dengan makhluknya. Cuma Allah dan kamulah yang paham kondisi saya. Enggak. Cuman Allah kemudian juga kamu. Atau cuma Allah dan juga kamu yang mengerti kondisi saya. Paham enggak di sini, ikhwan? Ngerti atau enggak? Alhamdulillah, antum kelihatannya kayak enggak ada ruhnya jemaah. Kalau antum mau tidur aja enggak apa-apa. Ya, demi Allah atau tadi apa? Hanya Allah dan juga kamu. Nah, ini boleh, hanya Allah dan juga kamu. Kenapa kalau ini tidak syirik? Kenapa kok ini tidak syirik? Karena ada kejugaan menunjukkan bahwasanya kamu itu hanya di bawah derajat Allah Azza wa Jalla, tidak setara, tidak disetarakan, tidak disamakan atau disetarakan. Oke, kemudian perkataan masya Allah wa syi'ta.
ya, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ini juga syirik fil lafaz. Oke? Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Masya Allah wa syi'ta. Maka ini haram, ini syirik. Ya, ini syirik semua. Syirik itu bisa dari segi lafal. Dan anak kasih tahu kepada antum. Dari segi transparasi dan tersembunyinya, syirik terbagi menjadi dua. Ini kayaknya jemaah di sana terlalu numpuk. Gimana kalau antum keluar aja? Kayak sini maju. Ayo, pilih antum maju atau mereka yang keluar. Ayo pilih yang mana? Tolong. Ayo, ditolong. Tuh masuk semua, mereka mulai bermasukan. Nah, alhamdulillah kalau gitu kan. Kan opsinya antum maju atau mereka keluar, atau antum enggak mau maju, mereka tetap masuk, anda yang keluar. Mau yang mana? Taib. Syirik dari segi transparansi dan ketersembunyiannya terbagi menjadi dua. Ini perlu antum paham banget, perlu antum tahu ya. Syirik dari segi kejelasan dan ketidakjelasannya, dari segi transparansi dan ketersembunyiannya ada dua macam. Yang pertama disebut syirik jali. Yang kedua disebut syirik khafi. Yang pertama disebut apa? Syirik jali. Yang kedua disebut syirik khafi. Syirik jali seperti dalam tajwid itu ada lahan jali dan lahan khafi. Tolong dibuka. Ada lahan jali. Kalau lahan jali itu adalah kesalahan dalam melafalkan yang berpengaruh terhadap makna dan sangat terang benderang kesalahan itu. Ya. Kalau misalnya alhamdu dibaca al-kamdu, maka ini lahan apa? Jali. Kan al-kamdu apa maknanya jauh? Ya. Ada lahan yang khafi, yaitu kesalahan yang tersembunyi. Yang mana ini dalam tajwid masih ada kemungkinan ditolerir dan dimaafkan. Ya, seperti salah dalam menerapkan mad panjang dan pendek. Selama itu dalam koridor yang dimaafkan, maka ini lahan jali. Lahan khafi masih mungkin dimaafkan selama tidak berlarut ya. Nah, syirik ada syirik jali dan ada syirik khafi. Syirik jali itu syirik yang terang benderang, ini syirik memang kelas. Seperti menyembah patung, sujud ke berhala misalnya. Ya. Maka ini sudah jelas ini. Mudah sekali untuk mencap ini sebagai kesyirikan. Gitu ya. Kemudian memberikan sesajen kepada penghuni pohon asem misalnya, gitu kan? Enggak tahu ada apa enggak setan di pohon asem gitu. Biasanya di pohon beringin, ya, karena bentar lagi tahun 2024 misalnya, kan? Tuh. Nah, itu syirik yang jali, yaitu yang sangat zahir. Kemudian berikutnya ada syirik khafi. Syirik khafi. Syirik khafi terbagi menjadi dua. Syirik terselubung terbagi menjadi dua. Yang pertama berarti 2A dan 2B nanti ya. 2A yaitu syirik fin niyati wal maqasid, yaitu syirik dalam niatan dan maksud. Syirik dalam niatan dan maksud. Syirik dalam niatan dan maksud. Ya, ini nanti ujungnya riya, sum'ah, pengen pamer dan seterusnya itu ya. Kemudian yang 2B, syirik fil alfaz. Syirik dalam ucapan, dalam perkataan.
Syirik dalam perkataan ini adalah yang tidak disadari oleh banyak orang mengandung kesyirikan dari lafal-lafal ini. Seperti tadi, demi Allah dan demi hidupmu, atau demi Allah dan demi hidupku. Hanya Allah dan engkau yang mampu memahami diriku misalnya. Kemudian apa tadi? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Selama syirik lafal ini memang tidak disadari oleh banyak orang akan kesyirikannya, maka dia menjadi syirik khafi. Tetapi kalau misalnya syirik lafal yang terang benderang, semua orang juga paham itu syirik, maka ini masuk dalam syirik jali. Seperti apa? Mengatakan bahwasanya mengatakan bahwasanya Yesus adalah anak Tuhan, atau Allah membutuhkan pertolongan. Maka hal-hal seperti ini kekufuran dan kesyirikan yang sangat terang benderang. Gitu ya. Paham insyaallah ya? Begitu. Adapun yang tadi yang cukup khafi, terselubung dan banyak orang belum paham seperti tadi, atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka ini syirik dalam lafal. Ya, syirik dalam lafal. Termasuk juga kalau bukan karena alarm, kalau bukan karena anjing menggonggong, kita bakal kemalingan. Ini juga termasuk syirik. Ya. Tapi di sini ada rincian. Kalau sebagian ulama mengatakan kalau ini hanya sebagai pengkhabaran saja, maka boleh jadi ini bukan syirik. Tapi kalau ini sebagai sikap thanks to, yaitu berkat fulan atau berkat anjing ini yang menggonggong dan seterusnya, penisbatan keselamatan terhadap makhluk, ya, nisbatnya ke makhluk, maka ini bisa menjadi syirik dalam lafal walaupun tetap meyakini Allah lah yang mengatur segalanya, tapi penisbatan ini yang membuat itu menjadi syirik. Kata Allah Azza wa Jalla, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat itu dari Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya dengan menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah Ta'ala, walaupun tahu asalnya nikmatnya dari Allah. Tapi mereka keberatan untuk menisbatkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana sebagian ulama salaf mereka mengatakan di antara contohnya laulal battu atau laulal battatu la'atal lusus. Seandainya bukan karena soang-soang ini, maka maling-maling akan datang. Paham enggak maksudnya? Misal di rumah antum pelihara soang sengaja buat ngejaga rumah. Ya. Ada orang pelihara anjing buat ngejaga rumah. Lah ini pelihara soang. Soang ini pelihara. Kenapa? Karena soang itu kalau ada orang masuk ke pagar rumah, dia akan teriak, dan teriakannya itu akan mengagetkan maling. Dan teriakannya juga beda gitu loh. Coba siapa bisa niru teriakannya mungkin? Bisa pakai speaker boleh. Maka suatu ketika tampak di CCTV rekaman semalam, ya, ada maling mau masuk, kemudian soangnya beraksi. Ya, bersuara keras dan mengejar maling itu. Kemudian owner rumah bilang, "Duh, kalau bukan karena soang udah kemalingan kita." Kalimatnya dengan nada seperti ini itu kan menisbatkan nikmat kepada soang. Ya. Soang bahasa Arabnya battoh. Battoh ya, bukan soangun, enggak ada soangun bahasa Arab. Ya, battoh. Ya. Jadi ada dalam hati itu yaitu sikap dalam bahasa Inggrisnya itu thanks to apa soang atau apa? Swans, ya. Thanks to the swans, gitu kan? Ya. Ada sisi berterima kasih kepada itunya, sisi apa ya namanya? Ya, menisbatkan nikmat keamanan ini kepada soang itu. Ini termasuk syirik fil alfaz. Syirik dari segi lafal-lafal. Ya.
Syirik juga termasuk syirik dalam lafal. Itu banyak di lagu-lagu. Ya. Jika bukan karenamu, buat apa aku hidup? Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Jika bukan karenamu, buat apa aku hidup? Lah. Antum hidup buat perempuan apa? Gitu kan? Dari kecil lulus SD emang buat perempuan. Kuliah sampai wisuda dapat alma mater kampus Depok yang banyak hutannya itu, ya. Demi perempuan gitu. Ya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. La haula wala quwwata illa billah. Ngomong gitu ke aweweknya. Padahal dulu waktu kecil nyusunya sama ibunya. Dinafkahi oleh bapaknya. Pas sudah gede, aku tidak bisa hidup tanpamu. Sama ngomong itu sama teman kuliahnya. Maka bingung teman kuliahnya, loh, Mas, selama ini kamu kan hidup tanpa aku, kok masih bisa hidup? Oh iya juga ya. Ini syirik. Karena apa? Berkegantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla dengan suatu lafal, dengan pentakbiran suatu lafal, pengungkapan suatu lafal, yang mana itu ada sisi kesyirikan padanya. Awalnya mungkin syirik kecil, namun lama-lama bisa syirik besar. Taib gitu ya. Jadi syirik dari segi transparasi dan ketersembunyiannya, ada syirik jali yang terang benderang bagi umumnya manusia, dan ada syirik khafi. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul jali, asyirkul khafi. Yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik yang tersembunyi. Iya. Karena syirik yang tersembunyi itu mendeteksinya itu perlu riset lagi gitu. Perlu muhasabah. Perlu riset. Kalau antum melihat ada orang sujud ke patung misalnya, ini udah jelas. Wah, bahaya ini, syirik ini, kan jelas. Ya. Kalau misalnya melihat seseorang mengatakan, aku rela mati demi kamu, dan itu yang ngomong pujangga, penyair, wah, diapresiasi sama banyak orang. Ini kan syirik terselubung bagi mereka. Mereka nggak tahu kalau itu tuh syirik gitu loh. Padahal kata Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salat saya, ibadah saya, kehidupan saya, matinya saya lillah, untuk Allah, tujuannya untuk Allah rabbil alamin, la syarika lahu. Tiada sekutu baginya, tidak sah persekutuan terhadapnya. Tuh, dinafikan. Maka mendedikasikan salat kepada selain Allah syirik. Juga ibadah apapun didedikasikan kepada selain Allah, maka ini syirik. Jadi tadi ada syirik jali, ada syirik khafi, dan syirik khafi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu apa? Syirik dalam niatan, seperti riya, sum'ah, dan pamer dengan amalannya bukan untuk sebagai contoh yang baik supaya diikuti sebagai sunnah, tetapi apa? Tetapi karena ingin adanya privilege atau adanya anggapan dan seterusnya, intinya riya dan sum'ah. Ya begitu. Syirik fil niyati wal maqasid, itu yang kedua. Syirik fil alfaz, syirik dalam pelafalan. Yang syirik niat dan maksud, kenapa disebut khafi, tersembunyi? Ya karena ada di hati. Dan masalah hati siapa yang tahu, gitu kan? Hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelakunya sendiri mungkin kalau mau muhasabah. Kenapa syirik fil alfaz, syirik lafal termasuk syirik terselubung? Ini syirik dalam pelafalan yang memang menjadi syubhat bagi banyak orang atau tidak difahami bahwasanya itu adalah syirik. Nah, ini pembahasan penting jemaah sekalian untuk mengetahui syirik dari segi transparasi atau tidaknya. Ada dua tadi ya, dihafal dan coba dilihat-lihat di kitab-kitab tauhid ya tentang masalah-masalah syirik. Antum kategorikan ketika menemukan suatu kasus syirik,
apakah ini syirik jali atau syirik khafi. Yang kadang-kadang jali bagi sebagian orang, tapi khafi bagi orang lainnya. Ya. Taib. Kemudian yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa ucapan ya, lafal. Jangan sampai kita berbuat syirik secara lafal, karena itu bisa menurunkan martabat kita di sisi Allah dan menjatuhkan wibawa kita juga di sisi manusia. Sebenarnya begitu ya. Begitu sebenarnya. Ya, antum coba jangan dikira loh orang misalnya berbuat syirik secara lafal ya. Kayak gimana? Wahai sayangku, aku tidak bisa hidup tanpamu misalnya. Dengan betul-betul hati bertawakal pada kekasihnya. Kira-kira itu menunjukkan lemah enggak kira-kira? Seorang laki ngomong kayak gitu ke istrinya atau ke aweweknya. Aku nggak bisa hidup tanpamu babe misalnya. Ngomong kayak gitu. Kita kira-kira itu lemah nggak? Lemah. Berarti kan hidupnya selama ini ketergantungan pada babe-nya itu. Ya kan? Pada kekasihnya itu. Dan itu dusta. Udah bohong, syirik lagi, kan gitu. Kuadrat itu, tambah satu lagi dosa, tawakal kepada selain Allah, udah kubik dah itu, udah bener-bener dah tuh. Ya. Baik, kemudian yang kedua dari segi apa? Penyamaan Allah dengan makhluk dari segi mahabbah, ta'zim dan ijlal, kecintaan, pengagungan, penghormatan. Mencintai makhluk seperti cintanya kepada seperti selayaknya cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mencintai makhluk seperti semestinya dia mencintai Allah Ta'ala dengannya. Seperti sedianya manusia itu mencintai Allah Ta'ala. Seolah-olah makhluk yang dia cintai itu seperti Khaliq, seperti pencipta yang memberi rizki. Kata Allah Azza wa Jalla, walladzina amanu ashaddu hubban lillah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu dan tandingan selain Allah Azza wa Jalla dan mencintai sekutu-sekutu itu seperti mereka mencintai Allah. Jadi menjadikan tandingan-tandingan itu seperti sesembahan gitu loh. Cintanya dan dedikasinya itu luar biasa kepada pihak-pihak itu. Sedangkan orang-orang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dilihat dari segi misalnya seorang atau beberapa kelompok nonton bola di stadion, rela safar demi ke stadion untuk membela tim kesukaannya, ya, Persiboy, Persatuan Sepak Bola Boyolali misalnya, kalau ada, iya. PSK Bogor Pak, masih ada emang itu? Oh ada, alhamdulillah kok ada. Udah lama gak kedengeran. Ya. Tapi kalau untuk urusan sholat, nggak bisa. Tapi kalau urusan untuk jadwal timnya dijabanin, walaupun harus safar. Walaupun harus ke Surabaya menghadapi Bondo Nekat, dia tetap berani. Iya, gitu. Walaupun harus tawuran di jalanan, berani. Jihad, katanya. Iya. Sama-sama macan padahal. Yang satunya macan Kemayoran, yang satunya Maung Bandung. Berantem. Penengahnya siapa? Soang. Soang. Iya. Nah, banyak kayak gitu.
ke stadion berbondong-bondong demi apa? Demi nonton bola ditendang-tendang, subhanallah. Nah, kemudian untuk sholat paling susah. Ya. Jadi giliran mencintai entertainment atau mencintai hobi itu tinggi sekali keinginannya, hasratnya. Tapi dalam mencintai Allah itu khafif sekali, ringan sekali, nggak ada bahkan masanya, nggak ada nilainya malah. Ini gimana nih sekarang? Ini kadang terjadi loh kesyirikan seperti ini. Dan antum lihat yang seperti ini, apakah mereka orang-orang yang lebih memprioritaskan kecintaan mereka kepada makhluk dibanding kepada Allah, apakah mereka bisa disebut berwibawa secara keagamaan? Enggak. Yang jarang sholat, terus udah gitu nontonnya drakor mulu pula. Dan ketika ada band Korea kemudian pentas relain. Atau mungkin menyukai Euphoria kemarin, band permainan dingin. Kemudian yang mendukung LGBT dan dengan bangganya mendapatkan oleh-oleh jam tangan curian. Bukan jam tangan sih sebenarnya, flash atau apa namanya yang ada di sini tuh, yang katanya berapa ribu itu hilang gitu loh. Padahal harus dibalikin. Kemudian diupload di Instagram, bangga berhasil membawa itu ke rumah, padahal itu harus dibalikin. Terus meninggalkan banyak dari zikir dan salat, tapi bangga dengan maksiat. Kira-kira ini disebut lebih mencintai makhluk atau mencintai Khalik? Makhluk. Dan gak peduli bahwasannya band permainan dingin itu pro sekali dengan LGBT. Sementara Allah Ta'ala memurkai LGBT, disebutkan dalam beberapa ayat, dan Rasulullah SAW juga memurkainya. Itu perbuatan laknat, dan orang yang pro dengannya juga layak dilaknat secara umum. Berarti kan lebih cinta dengan hawa nafsunya secara umum, lebih cinta dan lebih mengagungkan orang-orang kafir. Syuf, lihat sekarang betapa banyaknya kaum muslimin yang tertimpa al-wahan, cinta dunia dan benci mati karena apa? Karena ngefans dan terkagum dengan orang-orang kafir. Berawal dari hal-hal yang mungkin sepele, yaitu pintar gocek. Di situ aja dulu. Ya enggak? Berawal dari pintar gocek, akhirnya mulai merambah ke memahami bursa transfer. Kemudian memahami lifestyle dan gaya hidupnya. Akhirnya mulai berfanatik dengannya. Udah berapa belas tahun fanatisme mana yang lebih baik, Messi atau Ronaldo. Sampai sekarang masih aja itu. Padahal itu orang makin tua itu. Nggak lama lagi mungkin mati, kita nggak tahu. Perdebatan di media sosial, pengejekan, pelecehan di mana-mana hanya untuk mempertahankan idolanya itu lebih afdol daripada idola antum. Subhanallah. Coba debat Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. Bambang Pamungkas. Iya. Karena muslim. Iya. Karena ada soalnya dari Jakarta. Nah, coba kayak gitu berseteru semua. Padahal orang yang diperseterukan untuknya nggak peduli dengan mereka semua. Benar, nggak peduli. Mereka lagi nikmatin hidupnya. Ini muslim, sama muslim gontok-gontokan. Padahal sama-sama ahli kiblat. Kiblatnya sama Mekah. Kiblatnya sama Ka'bah. Namun gara-gara ini Bang Messi sama Bang Dodo ini, akhirnya kemudian mereka apa? Gontok-gontokan. Subhanallah. Dan lebih mencintai, lebih loyal. Nanti akan ada loyalitas untuk selain Allah dan selain agama Islam. Ajaib. Jadi mencintai makhluk lebih dari mencintai Allah. Mengagungkan makhluk lebih dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Antum kira di dalam dunia sepak bola itu lafal hail. Apa hail? Hail itu kan semacam
ta'zim. Gimana ya? Menuju sepakai mau ruku' gitu, hail. Apa hail itu? All hail king misalnya. Semuanya sembah kayak semi menyembah gitu loh. Coba Indonesianya hail itu apa sih hail? Bukan hail ya, hail. Hail arti. Iya, hail artinya memanggil. Oh, hujan batu. Hail to the king artinya salam untuk raja, salam ta'zim untuk raja. Tapi di sini ada hail di sini dalam ta'zim, yaitu apa namanya? Ini mengeluh-elukan, ya. Kemudian kalau antum melihat kadang di sepak bola di luar mungkin, atau mungkin di sini nggak tahu juga kalau sini, itu ketika idolanya mencetak gol, kemudian mereka mensorakinya sambil kayak gini. Pernah nggak kayak ngeliat kayak gitu? Itu kan kayak gini ngapain coba? Ngapain? Keserupaan? Enggak, gini. Karena persembahan untuknya, pengagungan untuknya. Giran suruh sholat susah ente. Ini kan lebih mencintai, lebih mengagungkan, lebih menghormat pada makhluk. Begitu jemaah. Ya. Maka orang-orang seperti ini apakah bisa mendapatkan kewibawaan hakiki di mata manusia? Enggak. Karena hatinya masih bertumpu pada makhluk. Yang ketiga dari segi ta'ah. Ketaatan. Menyamakan ketaatan Allah dengan ketaatan makhluk. Yaitu kita hindari itu dengan cara tidak mentaati perintah dan larangan sesama manusia dengan format seperti halnya Anda mentaati Allah. Ketaatan kepada makhluk tidak bisa sama seperti taatnya kita pada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan penguasa kalian dari segi ulama dan umara. Jadi taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan taat pada penguasa ulil amri dari segi wilayah, otoritas daerah atau negara, dan juga dari segi keilmuan ulama. Taat. Ini nggak perlu kita taati kok ini. Ya. Nah, ketahuilah bahwasanya taat kepada Allah dan Rasulnya ini ketaatan yang bersifat mutlak. Adapun taat kepada selain keduanya, ketaatan yang bersifat muqayyad, terikat. Ya, taat pada Allah dan Rasulnya ini taat mutlak, absolut, taat mutlak pada every condition, every terms. Untuk semua peraturan dari Allah dan Rasulnya harus taat mutlak. Adapun kepada selain Allah dan Rasulnya, yaitu makhluk, peraturan daerah, ketaatannya bersifat apa? Bersifat muqayyad. Apa muqayyad itu? Terikat dengan syarat apa? Selama tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Selama tidak melanggar syariat Allah. Loh, ini kok Allah dan Rasul disandingkan? Disandingkan karena kata Allah, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ya. Dan di sini lihat ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya. Kalaupun kita wajib taat pada misal waliul amri, pemimpin, penguasa, peraturan daerah ya. Kemudian kepada orang berilmu, taat padanya. Kemudian taat pada orang tua, taat pada guru. Semua ketaatan ini disyaratkan selama kontennya tidak berseberangan atau menyelisihi syariat. Itu pengkaitannya begitu. Mungkin enggak peraturan penguasa bertentangan dengan syariat?
Mungkin. Kalau emang bertentangan, kita nggak taat di bidang itu, di hal tersebut saja nggak taat. Mungkin nggak seorang orang tua menyuruh anaknya untuk berbuat maksiat? Mungkin. Nah, tolong jaga lilin ya, misalnya. Boleh nggak antum nurut, Pak? Ikhwan. Tergantung jaga lilin apa maksudnya, gitu kan? Maksudnya apa, Pak? Jaga lilin jam 2. Jam 2 siang? Enggak, jam 2 pagi, jam 2. Emang kenapa? Mau online nih katanya. Pakai bahasa gitu. Nah, kalau itu keinginannya enggak boleh kita turuti. Nah, Babe mau ke bioskop. Lah, ngapain? Nonton film yang direkomendasikan Ustadz. Enggak boleh taat itu. Ustadz siapa? Itu Ustadz Fulan memfatwakan bahwasanya kita perlu mendukung dakwah Islam berupa film religi di bioskop, nonton. Ya, dapatkan kaset dan CD-nya. Hari gini YouTube, bro, ya kan? Nah, boleh nggak kemudian kita anterin tuh bapak? Nggak boleh, nggak boleh, Pak. Jangan deh, Pak, mendingan kita tracknya pindah aja, jangan ke bioskop, itu maksiat. Kita ke kuburan aja, Pak. Loh, kok gitu? Nah, kamu kenapa? Zikrul maut, menyebut kematian, itu lebih afdol. Nah, ustadz yang berfatwa kemunkaran nggak boleh ditaati. Karena apa? Ketaatan pada alim atau ustadz, kalau itu menyelisihi syariat, maka nggak boleh kita ikuti. Haram. Kalau tetap kita ikuti, maka berarti di sini mendahulukan ketaatan pada manusia dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu. Itu ustaz levelnya. Nah, kalau misal orang tua bahkan kata Allah, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu betul-betul berusaha bersungguh-sungguh agar engkau berbuat syirik kepada Allah untuk hal yang tidak engkau punya ilmu tentangnya, maka jangan engkau mentaati keduanya. Itu larangan dari Allah Azza wa Jalla bagi siapapun yang diajari atau disuruh orang tuanya untuk berbuat syirik. Kayak tadi disuruh jaga lilin, jangan mau. Ya. Pencipta alam mau naik gunung Lawu. Gunung Lawu kan itu banyak mistisnya itu. Katanya jinnya banyak, penunggunya banyak. Gitu. Iyalah, karena pintunya kan ada Cemoro Sewu, Cemoro Kandang dan lainnya kan ada. Kemudian dibekali sama bapaknya. Nah, kamu mau ke Lawu? Iya. Wah, itu banyak mistisnya. Hati-hati, di sana itu ada Raja Fulan, Ratu Fulanah, Akh Fulan, Ukht Fulanah. Ya, hati-hati. Ini bapak berikan bekal daun seledri. What's up? Daun seledri, jimat kok seledri, nggak ada wibawa, jin aja ketawa. Tuh buktinya barusan ketawa. Iya. Nah, dibekal itu, Pak, maaf Pak, waduh, saya nggak pakai beginian Pak. Kamu nurut gak sama orang tua? Pak Mali siap nanti kalau kamu kayak gitu. Enggak Pak, biarin Pak Mali, yang penting nggak berbuat syirik gitu. Ya. Ada Pak Mali, ada Pak Bolot juga harusnya ya. Iya. Nanti Pak Mali tahu nggak Pak Mali Pak? Kualat. Bahasa Sunda, kualat. Pak Mali itu kualat. Kualat kamu nanti kalau misalnya kamu nggak nurut sama bapak bawa seledri ini, kamu bakal kualat nanti. Yang kualat kan bapaknya, ya enggak? Karena ngajarin syirik. Tapi kan nggak bisa anak bilang, wah enggak, saya nggak bakal kualat, bapak lah yang akan kualat nanti, kan nggak mungkin ngomong gitu. Ibrahim alaihissalam aja nggak ngomong kayak gitu ke Azar, ke bapaknya. Tapi ya didakwahi dengan baik. Cuman nggak boleh taat kan? Nggak boleh taat. Ya, nggak boleh taat. Juga soal maksiat, nggak boleh taat sama orang tua dalam masalah maksiat. Ya. Itu dari urusan ketaatan. Nah, seseorang ketika dia hanya taat pada Allah dan Rasulnya saja,
Dan kalaupun taat pada makhluk itu harus sesuai koridor Allah dan Rasulnya, kira-kira dapat wibawa nggak kira-kira? Berwibawa loh, benar. Antum kalau teguh disuruh sama bos antum, cukur jenggot antum, cukur jenggot kamu. Enggak Pak, maaf saya komitmen ini memang dari sunnah Rasul SAW, saya tetap ini. Kamu mau dipotong gaji kamu? Kalau bisa jangan Pak. Enggak, pokoknya syaratnya kalau kamu enggak mau dipotong gaji kamu, cukur jenggot kamu. Tetap saya berprinsip jenggot saya tidak akan saya cukur dan saya tidak mau dipotong gajinya. Masih kekeh kamu ya? Keputusan bukan di tangan kamu. Tetap saya potong gaji kamu. Keputusan tentang jenggot saya bukan di tangan Bapak juga. Tetap saya akan pelihara jenggot ini. Terserah Bapak mau gimana, saya tetap akan pelihara jenggot ini. Berani nggak Pak antum kayak gitu? Berani kalau antum bukan pegawainya. Masalah antum bawahan dia. Berani nggak? Kalau berani, ini orang bosan lihat, ini baru nih pegawai, masya Allah. Dia punya prinsip bagus, tetap teguh. Wibawa antum ada, walaupun antum dipecat setelah itu, wibawa antum tuh ada. Mulai hari ini atau besok kamu nggak usah masuk kerja. Kenapa Pak? Libur? Bukan, libur selamanya udah. Kamu dipecat, you are fired. Atau bilang, ya, alhamdulillah kulli hal, insya Allah Allah akan memberikan saya yang lebih baik daripada pekerjaan ini. Masya Allah. Wibawa nggak tuh? Insya Allah beneran. Coba kalau nggak percaya, antum lakukan itu ke bos antum. Iya, dipecat abis itu. Abis dipecat, cari nomor ana WhatsApp. Ustaz, orang dipecat Ustaz gara-gara nasihat antum. Antum berani ke bos, ngambek ke ana. Kan gitu. Ngadulah ke Allah. Allah yang punya segala pekerjaan dari Allah. Udah, nggak usah ke ana. Ana hanya mengantarkan antum menuju ke pemecatan. Jadi antum ke Allah aja lah. Ya mungkin Allah akan ganti yang jauh lebih afdol. Antum meninggalkan ini kan karena menjaga syariat Allah. Antum dapat nilai plus loh sebenarnya di hati mereka. Mereka tahu antum punya prinsip keagamaan yang tinggi. Itu nilai plus di mata mereka. Gitu. Ada sebagian dari orang-orang yang kufur. Ada kemarin di daerah ada BPH Migas. Ada seorang ikhwan, dia panitia kajian, dia, ya Allah Ustaz, anak kerja ditindas sama bos ana dan seterusnya. Tapi bos ana itu sangat rely on me gitu loh. Sangat dependent on me apa istilahnya Indonesianya? Mengandalkan diri saya, diri ana. Dia tuh cocok sama ana karena ana reliable gitu bagi dia, yaitu bisa diandalkan. Ama yang pegawai lain, karyawan, dia nggak cocok karena ana manut dan taat gitu loh, baik gitu loh. Insya Allah gitu, ini rekomendasikan buat dia. Tapi kok ana merasa jam ana padat banget pekerjaan jadinya gara-gara dia terlalu mengandalkan ana. Padahal dia ini akh ini itu salafi banget, insyaallah. Ya insyaallah, wala uzaki ala ahada. Tampangnya tuh ikhwan banget gitu loh. Ikhwan banget. Kalau antum melihat dia, antum tahu dia laki-laki karena ikhwan. Nah, iya pokoknya antum melihat dia tuh masya Allah gitu, strict dengan manhaj salafnya gitu loh. Dan ternyata atasannya ini Nasrani Sumatera. Ya keras dan nggak mau peduli dengan agama itu. Ya, tapi suka sama dia, maksudnya suka di sini mengandalkannya karena apa? Ketaatannya gitu loh. Syuf, lihat dalam pekerjaan pun kalau antum benar-benar profesional, sesuai amanah dan punya prinsip yang teguh juga, itu pun orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla memandang antum reliable, antum bisa diandalkan. Iya, bisa diandalkan. Begitu. Karena taatnya antum dapat wibawa itu. Karena taatnya antum kepada Allah Azza wa Jalla. Dan enggak peduli dengan omongan orang kalau emang saya dalam rangka ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ya. Yang punya pertanyaan cepat-cepat dikumpulkan kalau misalnya ada. Yang keempat, dari segi khauf dan roja, rasa takut dan harapan. Berharap dan takut. Jangan samakan takutnya Anda kepada Allah dengan selain Allah. Jangan samakan harapannya Anda kepada Allah dengan selain Allah.
Kalau antum takut kepada makhluk, takut apa? Takut kehilangan harta antum, takut kehilangan martabat atau wibawa antum, takut aib antum tersebar, takut ini dan hal-hal yang antum takutkan, tapi enggak takut sama Allahnya, ini berarti terjadi kesyirikan yang menurunkan martabat dan wibawa antum. Juga harapan, nah ini banyak sekali ini. Harapan lebih menambatkan dan melabuhkan harapan kepada makhluk, tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Pokoknya antum lihat, orang-orang yang serba ketakutan akan masa depan, ketakutan pada makhluk, dan ketika menambatkan harapan lebih ke manusia dibandingkan kepada Allah, antum akan dapatkan mereka itu hakir dan rendah, turun di bawahnya. Lihat bagaimana kalau antum jadi teman curhatnya seseorang yang dikit-dikit curhat sama antum. Miskin dikit curhat, miskin banyak lebih curhat lagi. Kemudian juga masalah rumah tangga dikit-dikit curhat sama antum. Pak, tolonglah Pak, dengerin saya nih kayak ini, istri saya gini, anak saya gini. Ya Allah, kamu kayak nggak punya Tuhan loh. Kamu kan punya Tuhan. Bisa langsung ngadu ke Allah Azza wa Jalla. Udah ini belum? Udah doa belum? Udah minta belum sama Allah? Belum sih Pak. Nah ini makanya mengawali segala curhatan dan harapan kepada makhluk sehingga lupa kalau dia punya Khalik. Kenapa enggak ke Allah dulu? Kenapa enggak ke Allah dulu gitu kan? Makanya terlihat lemah, terlihat kurang wibawanya. Orang-orang yang kufur pada Allah dan orang-orang yang cinta dunia aja, mereka tetap menyeolahkan terlihat gagah, padahal rapuh mereka itu. Mereka pengen terlihat wibawa dengan independen gitu loh. Enggak bergantung pada perusahaan lain atau orang lain, enggak. Padahal tawakalnya mereka itu kepada apa? Egonya mereka. Dan itu rapuh. Nah, sekarang kita ini kan sudah ngaji, sudah tahu hukum, sudah ngerti akidah, insyaallah. Ya udah, andalkan Allah Azza wa Jalla. Berharaplah pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jam berapa sekarang? Kok udah terang banget ini? Coba ada pengen tahu apakah penanyanya banyak atau sedikit untuk meneruskan kajian ini. Si Jabir mana Jabir? Enggak kelihatan orangnya. Apa pulang kampung? Jabir? Hah? Pulang kampung dah ke Rusia? Hah? Atau lagi ngurus Ukraina mungkin ya? Ada pertanyaan enggak, Mas Bro? Ada belum? Pak, ada pertanyaan itu? Ayo. Kemudian yang kelima, dari segi prioritas, yaitu tidak supaya kita dapat kewibawaan di mata manusia, tapi itu bukan tujuan. Tapi di sini bagaimana caranya? Di antaranya dari segi prioritas, jangan menomorduakan Allah. Dan jangan dahulukan hak makhluk daripada hak Allah. Dahulukan hak Allah Ta'ala kecuali jika memang diizinkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan dalam syariat. Dahulukanlah hak Allah sebelum hak makhluk. Kecuali mungkin yang diizinkan oleh syariat, seperti la salata bihadrati ta'am wala an yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat dengan kehadiran makanan dan dalam kondisi menahan dua hal yang menjijikan. Jangan salat dulu gitu loh. Ya. Dahulukan aja hak itu dulu. Karena salat antum tidak akan khusyuk, tidak akan bisa salat kalau dalam konteks seperti itu. La salata bihadrati ta'am, Jangan salat dulu ketika hadir makanan. Nah, di sini ada syaratnya. Kapan kita itu dahulukan makan padahal udah mulai masuk waktu atau konteks salat? Satu, makanan udah sedia
atau sedang disediakan bentar lagi jadi misalnya. Satu itu. Makanan sudah sedia atau sebentar lagi sedia. Yang kedua, antum butuh makan itu. Ya, itu. Adapun kalau makanan belum tersedia dan masih lama, sholat aja dulu. Ya. Misal antum minta sama istri, bini, tolong dong. Ikan istri ya. Bini, tapi gitu banget ya. My love, gitu kan? Gitu. Tolong masakin cumi dong. Lapar nih. Tapi bentar lagi komat. Masak cumi berapa menit? Ya paling setengah jam jadilah, insya Allah, misalnya. Waduh. Bisa nggak dicepetin? Mentah aja nggak apa-apa. Nah ini bahlul nih. Kan belum ada makanan. Ya udah sholat dulu sana. Karena belum hadir makanan dan tidak akan hadir dalam waktu dekat. Kecuali kalau misalnya ada makanan apa, sayang? Ada tuh nasi uduk, tempe, goreng, ini ada tuh. Ada nggak di dapur? Ada, tinggal disiapin aja. Bentar lagi mau sholat, mau qomat. Aduh lapar banget nih. Maka boleh tidak sholat dulu. Makan aja dulu. Iya. Karena apa? Makanan hampir ready dan juga butuh. Kalau makanan ready banget dan nggak butuh karena udah kenyang, ya sholat lah. Jangan melototin tuh makanan, sholat. Jangan paksa jangan makan, sholat. Karena nggak butuh, udah kenyang. Ya, udah kenyang, ada makanan. Wah, banyak makanan nih, bentar lagi komat tapinya. Liatin aja dah. Cepat bisa nyemil. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Akan kata Nabi nggak ada sholat, nggak boleh sholat kalau ada hadir makan. Nah ini fahamnya salah. Karena syaratnya harus memang butuh betul-betul supaya dia bisa sholat dengan baik. Kalau udah kenyang, sholat. Begitu. Wala an yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak ada sholat ketika dia sedang menahan gejolak apa? Dua jalur, depan belakang, larang kucing, sampai kadang-kadang menahan pup itu juga kadang-kadang apa? Sampai merinding, mana dingin lagi. Ini dari tadi anak disuguhin gini, dingin banget. Subhanallah. Ini pulang-pulang anak enterwin, pulang-pulang. Masuk angin anak pulang enterwin. Emang tahu banget, udah lama anak gak dikerok. Ya, dingin banget Pak. Antum dapat nggak dinginnya? Nah, antum kayaknya masih enak Pak. Anak ini lebih atas. Mungkin besok-besok tambahin mimbar sekalian. Iya. Biar pulang-pulang anak menggigil ini, subhanallah. Tapi nggak apa-apa, jazakallah khairan. Sampai mana tadi anak ngomong? Dalam menahan kedua itu. Ya. Jadi kalau misalnya misalnya sholat nih, udah merinding, nggak bisa fokus, menahan gejolak, ya dingin banget, dan udah nggak bisa fokus, maka batalkan sholat, tuntaskan itu dulu, gitu. Ya, begitu juga pas subuh biasanya itu, udah mau qomat, waduh, jangan dipaksa, daripada antum pop di masjid, ini di kamar mandi, ya kan? Antum ngotorin nanti, nggak etis, ya. Cepet. Dan nggak harus antum nunggu keluar suara dulu baru, karena apa? Udah beda dengan kalau misal udah benar-benar pengen ini, jangan nunggu keluar suara. Memang kata Nabi SAW, kalau misalnya ragu-ragu tadi kentut, nah ini beda lagi. Kalau ragu-ragu tadi kentut atau enggak, baru beda ini. Ini bukan dalam rangka menahan gejolak, bukan. Tapi dalam biasa, tapi ragu-ragu. Tadi saya kentut ngomong ya. Maka jangan berpaling dari sholat sampai antajida rihan atau tasma'u sautan. Sampai engkau mencium bau atau mendapatkan suara, mendengar suara.
Ya. Tapi kalau emang itu betul-betul udah hampir keluar ini, udah ada alarm, open the gate gitu. Ya. Makanya udah keluar. Jangan nunggu beneran keluar suara. Ya kan akhirnya kan yang rugi orang-orang. Rugi telinga, rugi di hidung. Iya. Keluar suara. Orang-orang yang tadi fokus di surat akhirnya, waduh siapa tuh? Siapa? Ya. Pelakunya mau gerak malu. Itu kan gara-gara nggak dengar nasihat sih. Harusnya dari awal udah kalau emang udah kebelet, ya udah nggak harus keluar dulu. Ya. Gitu Pak ya, jangan nunggu kayak gitu. Karena ada orang kayak gitu nunggu. Anda sendiri pernah lihat seorang ketua DKM malah, bukan di Al-Ikhlas, bukan. Ketua DKM, udah tua memang, suka bercanda dia emang itu. Nah, soal di sop pertama, dekat imam, sop pertama, Anda di belakangnya, udah tasyahud akhir. Ya kayak gini, mungkin kayaknya dia nahan-nahan deh dari tadi itu, ya. Tiba-tiba apa? Jebret gitu kan? Ya, jebret. Jangankan anak yang di belakangnya Pak, dia sendiri kaget dengan ketuanya sendiri. Kayak gitu dia. Subhanallah. Ya, itu beneran wallahi terjadi. Dia sendiri kaget loh dengan itunya sendiri. Nah kemudian. Iya, dia sendiri kaget, nggak nyangka kalau anginnya mengkhianati dirinya. Nah kemudian, anak di belakang nunggu, iya dia batal dong, tasyahud akhir orang batal dong, harusnya dia apa? Pindah, keluar gitu, apa wudu, nanti lanjutin sholat baru mungkin sendiri gitu kan, udah selesai jemaahnya. Tapi enggak, mungkin karena dia ketua DKI ada privilege tertentu. Tapi dia tetap terus. Sampai imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin gak enak, orang tua ketua DKM lagi. Kita saling gini aja, diam aja belakang ngeliatin. Yang samping-sampingannya juga ngeliatin. Ketua DKM apa? Tambah khusyuk zikir. Kayak gak ada dosa, subhanallah. Salah kan dia? Salah. Memprioritaskan rasa malu dia, tidak ke Allahnya gitu loh. Wibawa nggak dapat wibawa kayak gini. Orang kalau prioritasnya adalah Allah Ta'ala, dia udah rasa malu saya udah hilangkan, nggak apa-apa, yang penting prioritasnya ke Allah dulu gitu. Itu orang apa tuh wibawa tuh? Ya begitu. Juga kemudian masalah loyalitas hati dan kehendak. Nah, ini ya mudah-mudahan bisa disampaikan pada waktunya nanti insyaallah. Dan ini semua nanti akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya penghormatan dan kewibawaan itu bisa didapat dengan cara justru 8 hal ini betul-betul diarahkan ke Allah Azza wa Jalla lebih daripada ke manusia atau makhluk. Begitu wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bagaimana cara menjaga wibawa di hadapan istri dan anak? Satu, cara menjaga wibawa. Pertama, belajarlah ilmu syar'i. Suami supaya dapat wibawa di hadapan istri dan anak, belajar ilmu syar'i, ya, dan amalkan ilmu syar'i. Karena seorang bapak yang punya ilmu itu beda. Dia akan menjadi ustadz bagi istrinya dan menjadi pembimbing ustadz dan juga ustadz bagi anak-anaknya. Ya. Sehingga istri itu nggak perlu cari jawaban kecuali dari suaminya. Ajib kan kalau gitu? Istrinya bilang ke suaminya, sayang, ini kalau misalnya keputihan ini najis nggak ya? Mana saya tahu, kata suaminya. Emang saya ustadz? Ya udah, tanya ke ustadz atau ustazah.
Coba kalau suami bilang, itu insya Allah tidak najis sesuai dengan kajian yang saya dapatkan ketika di Masjidil Haram. Oh, masya Allah. Kan enak. So, istri kan siap bos gitu kan. Ini baru suami masya Allah. Gitu. Tanya, anaknya tanya, Bapak, Allah itu di mana? Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, bahwasanya Allah Taala di atas arsy dengan dalil Allah, dengan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya seorang budak perempuan, dijelasin dalilnya, bro. Ya, Al-Qur'an juga dijelasin. Anaknya bingung, ngomong apa bapak ya? Tapi kan seenggaknya bapaknya masya Allah ngejelasin. Jadi bisa diandalkan itu, tuntut ilmu syar'i. Maka antum dapat kewibawaan ilmu syar'i. Memang gak harus antum jadi ustadz terus ngisi kajian di masjid-masjid, terus ngelamar job ke beliau. Afwan akhi, boleh nggak anak isi kajian gantiin Ustadz Hasan itu misalnya? Nggak perlu kayak gitu, ya. Melainkan tuntut ilmu syar'i sebanyak dan semampu mungkin dan amalkan itu untuk menjadi bekal buat anak istri. Itu wibawanya tinggi insyaallah. Itu satu. Kedua, yang kedua, nafkah yang halal. Nafkah yang halal. Nafkah yang halal adalah kewibawaan suami. Ya, sebelum nafkah berarti kan harus ikhtiar, usaha. Seorang suami yang berusaha menafkahi anak istrinya itu berwibawa. Nafkahnya juga halal. Lebih-lebih kalau banyak, nah itu makin wibawa. Banyak nafkahnya royal sama istrinya. Ya, istri bilang sayang berapa langsung. Iya. Baru istri bilang sayang berapa. Gitu. Iya. Istri baru buka pintu berapa. Ya. Itu gimana gak sayang istri itu? Ya kan? Yang penting nafkah halal. Enggak harus banyak-banyak ngasih, tapi nafkahnya halal, disesuaikanlah dengan kebutuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu menjaga muruah sebagai seorang bapak, seorang suami. Yang muruah di sini maksudnya dikondisikan aja. Tiap keluarga kan, tiap atap rumah itu memiliki kondisi yang berbeda ya. Anda nggak bisa mengatakan cara supaya jaga wibawa di rumah suami harus gini. Cara Anda beda dengan cara antum. Beda pak. Nggak semua ada common yang sama, tapi ada beberapa sisi yang beda. Ya. Ada di antara mungkin istri antum yang suka dengan bau ketek antum. Tapi di istri lain, maksudnya perempuan lain belum tentu dia suka. Jadi nggak bisa mengatakan cara menjaga wibawa adalah jangan sampai bau ketek antum itu ketahuan oleh istri. Enggak, ini beda. Nggak bisa disamakan. Itu ya hal yang rinci seperti itu. Iya. Ada cara misalnya, ada istri yang lebih suka atau perempuan yang lebih suka suaminya itu kelihatan tuh necis, rapi banget. Wibawa, ada yang suka gitu. Ada istri atau perempuan yang lebih suka bahwasanya suaminya itu terlihat ya porak-poranda gitu. Sehingga kelihatan zuhudnya gitu loh. Iya. Bajunya agak lecek terus bekas tanah. Iya. Saking zuhudnya akhirnya lama-lama pakai kain kafan itu. Ya. Ada yang kayak gitu. Jadi rinci-rincian. Kalau lebih rincinya lagi itu masing-masing antum lebih tahu tentang bagaimana. Tapi commonnya kayak gitu. Antum tutut ilmu syar'i, betul-betul jaga syariat ya. Kemudian nafkah yang benar. Nafkah yang halal dan benar. Itu jaga wibawa di situ. Ya. Dan jangan masukkan ke rumah teman-teman yang konyol, yang jelek ya. Konyol, jelek, begajulan, jangan. Masukkan ke rumah teman-teman yang membuat anak antum tahu antum orang terhormat gitu. Iya. Yang diundang Ustadznya pada pakai jubah. Itu kan anak, bapak, teman-temannya masya Allah ya, gitu. Akan dihormati insya Allah oleh istri dan anak. Jangan orang-orang jelek dan orang rendah yang dimasukkan. Apakah tidak jatuh wibawa jika seorang ayah bercanda dengan anak-anak? Lah, kok gini nanyanya? Apakah tidak jatuh wibawa jika seorang ayah bercanda dengan anak-anak? Enggak lah.
tergantung candaannya. Ya. Kalau candaannya misalnya pamer kentut misalnya, ini enggak benar lah. Ketahuilah pamer kentut satu sama lain itu adalah amalan kaum Nabi Lut. Iya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kaum Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kalian itu di perkumpulan nadi di sini, perkumpulan kalian melakukan kemungkaran. Sebagian ahli tafsir menafsirkan kemungkaran yang dimaksud adalah pamer kentut. Iya. Jadi kontes kentut itu di dalam keluarga atau antar bapak-bapak itu kelakuan kaum Nabi Lut itu. Anda punya beberapa orang ikhwan. Iya. Itu ketika ngumpul mereka pamer itu sampai antum subhanallah, antum keturunan kaum Nabi Lut atau gimana kok bisa kayak gini? Tapi itu ketika apa? Ketika satu sama lain memamerkan kentutnya masing-masing dan menertawakannya. Gitu. Ya begitu. Itu enggak boleh. Ya. Yang enggak boleh apa tadi? Saling memamerkan aib-aib kentut ini. Saling memamerkan. Ya. Itu kan kadang santri di asrama suka kayak gitu tuh. Satu ini, satu balapan lebih gede lagi, gitu. Itu nggak boleh. Itu adalah kaumnya, amalan kaum Nabi Lut, gitu. Ya. Antum kenapa Pak pada diam? Kenapa? Kok anak ngerasa kayaknya antum pelakunya? Hah? Kalau bercanda sama anak-anak itu Rasulullah SAW suka sama anak-anak, dan Rasulullah SAW melihat anak di sini tarahum atau merahmati, menyayangi anak-anak, bercanda dengan itu hal yang biasa dalam Islam dan hal yang dianjurkan bahkan. Dan ada seorang badui yang aneh melihat Rasulullah atau sahabat lainnya yang menciumi anak-anaknya. Kata orang badui ini, aku seumur hidup nggak pernah menciumi anak-anakku, maka itu hal yang menakjubkan, aneh. Justru bercanda dengan anak-anak, ngajak main, itu bisa sebagai ibadah. Karena itu adalah silah dan kedekatan antara ayah dengan anak dan menjadi percontohan untuk kedepannya anak itu punya bapak yang bisa diandalkan, punya bapak yang betul-betul bisa mengajari dia. Masa ketemu anak pas sesi belajar aja? Enggak kan? Tentu pendidikannya di antara tarbiyahnya adalah dengan adanya candaan selama enggak berlebihan. Pamer harta apakah termasuk riya Ustaz? Kalau itu pamer harta bukan dalam konteks ibadah, bukan riya tapi ujub dan takabur. Pamer di sini apa maksudnya? Kalau kayak Qarun itu ujub dan takabur, maka enggak boleh. Seperti pamer beli mobil baru posting di FB. Nah, Anda di sini kan menyebut itu pamer, kan kita enggak tahu itu apa pamer atau memang apa enggak tahu, belum tentu pamer. Beli mobil baru kemudian posting di FB. Ya kita nggak tahu dia pamer apa enggak kan. Bagaimana menyatakan dia pamer? Kalau emang orang suka pamer mungkin iya. Tapi ada orang yang memang ketika dia baru berdapat kenikmatan kemudian dia posting itu. Mungkin maksudnya itu. Tapi ditafsirkan oleh teman-temannya yang nggak punya mobil, pamer. Jangan-jangan ini nggak punya mobil makanya nanya kayak gitu. Atau gimana? Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan orang ini pamer, kecuali kalau memang ada indikasi yang kuat bahwasanya dia pamer. Iya. Ya, tapi ya sebaiknya kalau dapat nikmat yang kemudian kalau diposting di media sosial ada orang yang hasad, hindari posting itu, nggak usah deh. Sebaiknya nggak usah. Beli mobil, nih, wah alhamdulillah nih aku baru beli mobil ini nih, ya Fortuner dan seterusnya, wah. Yang like banyak, makin bangga, makin seneng. Ya. Terus banyak komentar, alhamdulillah ya semoga berkah ya. Ada satu komentator misalnya, bagi dong. Mau nggak? Makanya nggak usah pamer. Ada minta tuh jadinya kan. Sebaiknya nggak usah diposting. Sebaiknya karena bakal ada yang hasad. Walaupun niatan kita asalnya nggak bermaksud ujub, tapi bakal ada yang hasad. Perkirakan itu. Ya. Nikah dalam kurung lagi. Alhamdulillah ini nikahku yang ketiga kalinya. Wow. Setelah cerai 2 kali ya. Terus pamer. Ya. Ini nikah poligamiku yang ketiga kali. Ya akhi, kalau memang antum pengen mencontohkan, ya itu bagus, alhamdulillah.
Tapi lihatlah di sana banyak orang yang sedang merana dengan perasaan mereka, ingin melakukan hal serupa dengan Anda, tapi tidak mampu. Maka nggak usah, jangan, kasihan mereka. Dan juga bakal ada orang-orang yang kemudian hasad, benci sama antum gara-gara antum posting ini. Pertimbangkan itu. Ya, mungkin maksudnya bukan pamer, tapi pertimbangkan, mungkin ada orang-orang yang akan tersakiti dengan itu. Gitu ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, batasan uzur untuk laki-laki untuk tidak salat jemaah di masjid seperti sakit. Iya, sakit yang memang memberatkan dia, untuk bukan memberatkan hati, tapi memberatkan fisiknya. Ya. Yang enggak memungkinkan dia untuk ke masjid atau menambah sakitnya kalau ke masjid. Maka ini juga diberi uzur. Adapun sakit-sakit yang tidak memberatkan fisiknya atau tidak menambah sakitnya, seperti ada pilek, cuman pilek doang, maka ini ya ke masjid. Tapi kalau batuk, nah itu baru dia kayak batuk kayak itu. Tapi kalau masih batuk, ya, dan batuknya itu terpingkal-pingkal atau bisa mengganggu jemaah, batuknya terus-menerus, maka boleh dia uzur karena maslahat jemaah. Karena masalah jemaah itu nggak mau dengar ringtone batuk antum. Kuah. Batuk kayak sewang kayak gitu, jangan. Ya, nggak mau dengar itu. Maka udah, daripada ganggu di rumah nggak apa-apa. Atau dikhawatirkan akan menular penyakit yang menular, seperti COVID misalnya kemarin, atau flu yang sangat-sangat luar biasa, bersin terus. Ya, ntar kalau bersin kan menyebar gitu takutnya. Atau bersin di karpet haji, ya, keluar semua itu, keluar terus jalan keluar, ya, ingusnya keluar. Kan jemaah lain ngeliat, ya subhanallah, waduh, ini gak enak nih nanti, takut terinfeksi, takut tertular, itu kan mengganggu, maka boleh di rumah. Dan penyakit-penyakit lain yang tidak mengganggu dan tetap bisa ke masjid, ya tetap ke masjid. Gitu, panu misalnya, ya, panu enggak ke masjid, kenapa? Malu. Ya salah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bagi para akhwat agar selalu bisa istiqamah dalam menjaga pergaulan yang baik dan menjaga cara berpakaian agar tetap selalu syar'i dalam setiap waktu dan kondisi? Caranya adalah pertama, Anda jadikan segala hidup Anda ini lillahi ta'ala. Itu dulu tauhid, ya. Bergaul dengan baik itu karena apa? Karena mencari ridha Allah, itu dulu. Kemudian menjaga pakaian karena apa? Karena mencari ridha Allah, itu dulu semuanya. Ya, caranya itu dulu. Supaya Anda bisa istiqamah, maka Anda harus tegakkan tauhid. Niatkan karena Allah. Yang kedua, Anda harus minta terus sama Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, dan doa-doa yang menunjukkan istiqamah. Minta terus sama Allah Ta'ala, ya. Dan tentu menjaga pergaulan yang baik untuk istiqomah padanya. Maka betul-betul pergaulan yang baik ini, orang yang Anda bergaul dengannya memang betul-betul orang yang baik. Baik secara syar'i, bukan baik akhlak saja. Baik secara syar'i ini lebih detail. Kalau cuman baik secara akhlak, ini loh, tapi enggak secara syar'i. Artinya gini, ada orang-orang yang dia akhlaknya bagus, tapi bukan karena Allah. Coba antum pilih, ada orang yang akhlaknya bagus karena memang udah tabiat dia. Oke, ini baik. Tapi ada orang akhlaknya bagus karena Allah. Mana yang lebih antum pilih? Ayo sok, kalau boleh pilih. Orang satu pertama akhlaknya bagus karena emang tarbiyah keluarganya, karena emang cetakannya gitu. Murah senyum. Dia ngobrol lahir aja udah senyum dia. Dari dulu udah senyum. Murah senyum, sopan, santun. Oke, ini karena apa? Ya karena emang cetakannya begitu. Ada satu orang lainnya, dia itu senyum karena apa? Kalau senyum karena apa? Karena dia tahu dalilnya, sehingga dia senyum karena mencari ridha Allah. Dia berakhlak mulia karena dia berusaha mencari ridha Allah. Mana yang lebih antum deketin? Ayo, sok. Yang kedua, kalau disuruh pilih, yang kedua. Kenapa? Karena ketika dia menampakkan akhlak mulianya, yang antum ingat adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun yang pertama, ketika dia menampakkan akhlak mulianya,
Yang antum lihat ingat adalah oh dia orang baik. Dah gitu. Mana yang mendekatkan diri kepada Allah? Yang kedua. Dan kemudian seseorang ketika dia berakhlak mulia, ya karena gue kayak gitu kan, kayak emang cetakannya. Ketika dia dilanda fitnah yang menguji akhlaknya, dia akan keluar hakikat sebenarnya dan hilang akhlak mulianya. Karena selama ini dia berakhlak mulia bukan karena Allah. Ketika diuji di jalan Allah, dia nggak kuat, keluar akhlak mulianya, masuk akhlak buruknya. Adapun orang yang berakhlak mulia karena Allah, ketika dia diuji dengan ujian akhlaknya itu, diuji, maka yang dia cari tetap ridha Allah, dia akan tetap istiqamah. Antum akan dapat contoh yang baik dari dia. Itu cari teman yang seperti itu, ikhwan. Yang mungkin punya masa lalu yang buruk, tapi dia berusaha untuk menjadi berakhlak mulia dan saleh. Pak, jangan pulang dulu, Pak. Jangan pulang. Antum pulang, anak pulang. Ayo. Gini Pak, gini ikhwan. Orang soleh itu selalu punya masa lalu, dan ahli maksiat itu akan punya masa depan. Artinya boleh jadi orang yang berakhlak mulia ini dulunya bukan orang soleh, tapi dia itu berusaha karena mencari ridha Allah. Ini antum temenin, ya. Adapun orang tadi akhlak baik karena tabiat gitu loh. Namun ketika dilanda fitnah, akhlak baiknya hilang, jadi maksiat, akhlaknya buruk. Ketahuilah orang soleh yang punya masa lalu buruk lebih afdal daripada orang baik yang dia bermaksiat dan dia nggak peduli dengan masa depan dari maksiatnya tersebut. Jadi cari orang-orang yang karena Allah Azza wa Jalla. Gitu, insya Allah akan istiqamah kayak gitu. Tapi bismillah, apakah yang harus saya lakukan untuk menghindari syirik khafi dan bagaimana cara bertaubat darinya? Ya tentu mencari ilmu syar'i tentang tauhid selalu diingatkan. Sering ikut kajian tentang akidah yang benar dan tauhid, itu akan menegakkan kita supaya selalu istiqamah untuk betul-betul menghindari syirik khafi ini. Tadi kan syirik khafi ada dari segi niatan dan maksud. Bergaullah dengan orang-orang yang kalau beramal dia karena Allah. Antum akan malu ketika antum beramal bukan karena Allah, karena antum punya teman-teman yang beda nih, karena beramal karena Allah. Jadi ketika antum beramal bukan karena Allah, karena riya, antum malu. Teman-teman saya aja mereka bisa tuh karena Allah, masa saya kayak gini, gitu kan? Begitu. Sehingga syirik khafi dari segi niatan dan maksud itu insyaallah bisa terhindar dan kita cari contoh yang baik dari orang. Kemudian syirik dari segi lafal, yaitu syirik khafi. Menghindarinya adalah tentu menuntut ilmu syar'i supaya tahu syirik khafi itu kayak gimana aja dari segi lafal. Dan kemudian bergaullah dengan orang-orang yang punya ilmu yang menjaga lisannya untuk tidak mengucapkan kalimat syirik secara khafi dari segi lafal. Ya, biasanya yang sudah ngaji itu insyaallah, ya. Apa-apa dikaitkan insyaallah akhi, insyaallah misalnya. Itu akan membuat kita ketergantungan pada Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa-apa kita nisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla dari kebaikan. Ya, teman-teman yang misalnya alhamdulillah ala kulli hal, dengan takdir Allah kita begini-begini. Ini bagus nih kalau kalimat seperti ini. Jadi kita ikut dengannya gitu loh. Punya teman-teman seperti ini nikmat yang tidak bisa digantikan, ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau pemerintah kita zalim berarti kita tidak boleh mentaatinya. Salah, enggak, sebentar dulu. Ini enggak kayak gini. Bagaimana cara kita menghadapi pemimpin yang zalim ini? Enggak. Frame-nya enggak kayak gini. Kalau pemerintah kita zalim berarti kita tidak boleh mentaatinya. Enggak gitu frame-nya. Kalau pemerintah kita memerintahkan kita untuk kemaksiatan, kita enggak boleh taat di poin itu saja. Adapun kalau pemerintah kita zalim, peraturannya tetap kita taati selama bukan peraturan yang maksiat. Paham gak bedanya? Gini loh, antum punya orang tua dan orang tua antum misal zalim, ya, nggak nafkahin antum misalnya. Apakah antum tetap taat sama dia? Beliau tetap taat dalam perkara ma'ruf. Adapun kezalimannya dia, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Urusan beliau dengan Allah Azza wa Jalla. Penguasa juga gitu. Kalau penguasa misal korupsi, antum terzalimi, urusan itu nanti dengan Allah Azza wa Jalla akhirat.
kalau nggak taubat. Adapun urusan peraturan yang dicanangkan, antum tetap wajib untuk taat selama peraturan itu bukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Begitu. Jadi para pemerintah yang zalim kalau punya peraturan, selama nggak melanggar syariat, kita ikuti peraturan itu. Adapun kezaliman dia, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Begitu. Bismillah, Fan Ustaz izin bertanya. Adik ana mau nikah. Di acara tersebut ada menyewa organ tunggal musik. Ana sudah mengirim video salah satu ustadz tentang haramnya musik. Bagaimana sebaiknya sikap ana? Apakah ana tidak usah menghadiri acara tersebut atau ana tetap datang demi terjaganya hubungan keluarga? Mohon pencerahannya. Karena antum orang inti ya. Karena orang inti dan menghadiri acara ini ada mudarat, yaitu antum mendengar musik. Tapi tidak hadirnya antum di acara ini ada mudarat juga, yaitu hubungan yang retak antara saudara kandung. Mana yang lebih buruk? Yang lebih buruk adalah hubungan yang retak antara saudara kandung. Maka wallahu alam dia tetap hadir sebutuhnya saja. Sebutnya saja. Sambil istighfar dan berusaha mengingkari apa yang terjadi secara halus ya. Jangan mengingkari di tengah-tengah pesta kemudian mikrofon, saya di tahun 2024 ini saya mengingkari ini semua demi terciptanya syariat Allah Azza wa Jalla. Enggak perlu kayak gitu. Ya. Jadi enggak perlu seperti itu. Cukup ingkari secara lisan kepada orang-orang yang perlu mengetahui ilmu ini. Ya, karena kerenggangan keluarga itu lebih buruk dibandingkan sebatas antum mungkin ya kedengeran musik-musik itu. Dan boleh jadi ya boleh juga antum datang di akadnya saja. Adapun di pesta walimahannya karena itu ada organ tunggal atau di sesi organ tunggalnya antum enggak ikut ya. Tapi udah gitu aja. Enggak perlu antum kasih obat sumeng ke mereka terus biar keracunan. Enggak, itu malah orang seger dikasih obat sumeng. Tahu obat sumeng enggak, Pak? Hah? Obat sumeng Pak yang dulu, sekarang kan enggak ada ya? Yang dulu sasetan itu putih itu, obat sumeng. Iya. Nah, kita enggak usah bikin makar, udah cukup aja nasihatin dengan cara yang baik. Ya, mungkin sekian dari ana, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.